Bertempat di halaman kantor Bupati Goa Rabu pagi, berlangsung kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Goa ke-701 dengan mengusung tagline 701 tahun Goa Maju dan Tangguh. Sementara, tema HUT Goa kali ini dengan semangat Hari Jadi Goa, bersama kita lanjutkan pembangunan menuju kemandirian daerah. Dalam rapat paripurna istimewa DPRD Goa, turut hadir di antaranya PLT Gubernur Sulsel, Forkopimda Sulsel, Forkopimda Goa, Ketua, Wakil Ketua DPRD Goa, jajaran Pemda Goa, serta dari perwakilan Kerajaan Goa ke-38. Dalam momentum tersebut, Bupati Goa Adnan Purih Taisan menyampaikan capaian dan 5 program prioritas Pemda Goa ke depannya, baik itu sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, infrastruktur, pertanian, dan pengembangan UMKM bagi masyarakat. Di mana pada sektor pendidikan, Bupati Goa menjelaskan pihaknya akan memberikan beasiswa penuh kepada siswa-siswi di desa, kelurahan di Kabupaten Goa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di Makassar, di mana biayanya ditanggung Pemda Goa melalui dana desa dan kelurahan, dan setiap angkatan terdiri dari 167 orang sesuai jumlah desa kelurahan yang ada di Goa. Tidak hanya itu, pada bidang kesehatan, Pemkab Goa akan lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Salah satunya dengan membangun rumah sakit Pratama di Kecamatan Bajeng yang tahun depan tuntas pembangunannya. Sementara di bidang keagamaan, program Satu Desa Kelurahan Satu Tafiz diharapkan akan mencetak hafiz Quran, termasuk juga peningkatan kapasitas kualitas para imam desa kelurahan yang didukung dengan pembangunan rumah tahfiz oleh Pemda Goa. Program prioritas selanjutnya yakni pertanian dan pengembangan UMKM, di mana Pemkab Goa telah memberikan bantuan stimulan sebesar Rp2.400.000 kepada UMKM di Goa dan akan bekerja sama dengan ojek online agar lebih transparan dan dikenal halayak ramai. Tahun depan kita mulai. Sampai kapan, Pak? Tahun depan sampai saya selesai. Lalu persyaratannya apa saja, Pak? Nah, nanti akan kita umumkan. Persyaratannya itu kan kita tidak bisa mengintervensi apa yang menjadi standar dari setiap universitas masing-masing. Tetapi kita hanya meminta nanti kerjasamanya, tesnya dilakukan di Kabupaten Goa, lalu kita membuat persyaratan kira-kira misalnya untuk Unhas, persyaratan seperti apa yang diinginkan Unhas, baru kita sesuaikan dengan daerah. UNM, persyaratannya seperti apa, kita sesuaikan dengan kita. UMI, persyaratannya apa, Uniusmu, persyaratannya apa, itu semua akan kita sesuaikan. Karena masing-masing universitas memiliki standar masing-masing yang tidak bisa kita intervensi. Samalah kita sudah berangkatkan 90 orang untuk kuliah di universitas terbaik yang ada di Indonesia. Itu semua seleksinya sesuai dengan standar mereka. Kami hanya sebagai pelaksana, dan begitu dia lulus, disitulah pemerintah Kabupaten Goa akan membiayai. Ya, kuotanya berapa, Pak? Kuota yang ditentukan, Pak. 167. Sementara itu, PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengaku mengapresiasi program Pemkab Goa, salah satu tentunya pada sektor pendidikan. Bagaimana di Goa ini bisa mempercepat akselerasi sistem vaksin, ya, itu yang pertama. Semua Sulawesi Selatan kita kejar itu, dan tadi sudah ada komitmen dari Bapak Bupati. Alhamdulillah beliau sangat-sangat care dan bagaimana beliau semangatnya untuk kemudian mempercepat vaksin. Yang kedua tentu sistem pembangunan kualitas pendidikan. Kami berharap, tadi sudah sampaikan juga bagaimana sinergitas nanti ke provinsi. Beliau sangat konsen juga terkait masalah pendidikan, dan itu kami senang karena kenapa SDM adalah salah satu investasi terbaik, ya, dan juga merupakan nilai dengan program Bapak Presiden Jokowi dan kami juga provinsi. Yang ketiga masalah infrastruktur. Tadi kita kami sudah bincang-bincang mengkaji jalan akses ke Malino untuk bagaimana hari Sabtu itu bebas truk
Kenapa? Karena bagaimanapun kita membangun di Malino ini, sistem pariwisata, investasi masuk banyak sekali dan potensi terbaik karena dekat dengan kota. Kalau aksesnya berat bagi pengunjung, itu akan kemudian menjadi masalah karena pengunjung akan kerepotan. Di penghujung kegiatan Hari Jadi Goa ke-701 ini, juga dirangkaikan penandatanganan prasasti sejumlah peresmian sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Goa tahun anggaran 2021 dan penyerahan penghargaan kepada SKPD yang meraih target PAD 100% serta para camat, kepala desa, dan lurah mencapai target PBB 100% serta ziarah makam Sultan Hasanuddin. Tim Liputan, Celebes TV.